kamu? Gak tau, Ling. Pokoknya kita harus cepet. Jangan sampai pohon itu keburu ditebang. Ayo, cepet, Ling. Ini sekarang udah kapak yang baru? Iya, Pak. Yang baru, Pak. Kenapa, sayang? Ada apa? Itu, Pak. Tadi Sandra lagi main. Ketemu anak yang kemarin. Tapi kamu nggak diapa-apain? Nggak, Pak. Sandra langsung kabur aja. Sudah masuk ke dalam sana? Iya, Pak. Pak, anak aneh itu si Roy, Pak. Saya tidak tahu namanya. Tapi dia putih dan matanya sipit. Itu si Roy, Pak. Ngomongnya aneh, Pak. Iya. Omongannya memang aneh. Masa waktu itu tiba-tiba dia datang, saya dibilang rampok lah. Terus ada arwah gentayangan. Udah deh, Pak. Biarin aja. Jangan dengerin omongannya. Iya, tapi anak dan istri saya jadi takut. Itu dia, Pak. Ngelantur omongannya. Udah, Pak. Saya mau nebang lagi ya. Coba kamu lanjutin aja. Iya. Aduh. Ah? Itu si Pak Asep udah pakai kapak yang baru kan? Kok kampaknya bisa patah lagi, Pak? Pak, Bapak nggak apa-apa? Ini, Pak. Tangan saya kayak kesetrum, Pak. Badan saya juga dingin banget, Pak. Aduh. Pak! Pohonnya jangan ditebang. Bisa-bisa penunggunya marah, Pak. Kamu ini lagi. Ngapain sih kamu kesini? Penunggu? Penunggu apaan sih? Makhluk halus itu. Makhluk halusnya itu kamu. Udah sana pergi. Tapi ini beneran, Tan. Bisa-bisa kalau pohonnya ditebang, Tante sama keluarga bisa kena musibah. Begitu juga dengan Bapak yang menebangi pohon itu. Ngomong sembarangan. Pergi sana, pergi. Sakit banget sih sama Roy. Tahu Bang Jatin, Roy. Roy, kita pergi aja. Jangan aja mereka celaka. Linda. Bener dulu, Pak ya. Iya. Pak Asep kenapa, Pak? Pak Asep baik-baik aja kan, Pak? Lebih baik Pak Asep istirahat. Nanti biar saya carikan pengganti untuk menebang pohon. Silakan, Pak. Hantu itu gagal membujuk Roy untuk bekerja sama dengan hantu penunggu pohon itu. Ini terdengar tidak masuk akal, tapi ini yang terjadi. Dan hal ini sangat menakutkan dan membahayakan nyawa orang lain. Ling, pusing banget sih kamu ah. Maafin aku ya, Roy. Roy, kamu belum tidur? Belum, Ling. Tadi Roy baru mau tidur. Tiba-tiba Roy dengar suara kayak kaca pecah gitu. Mungkin hantu penunggu pohon yang ditebang. Apaan tuh, Roy? Kayak ada orang suara gedor-gedor gitu. Nina, kamu ngagetin aja deh. Nah, di belakang kamu, Nina. Kalian kenapa sih kakinya harus pakai 2 kali? Itu di belakang kamu. Hah? Di belakang aku? Kamu tidak mau membantu aku untuk membalaskan dendam pada laki-laki bernama Arya itu. Akan kuhabisi laki-laki itu, anak dan istrinya.
akan kuhabisi laki-laki itu, anak dan istrinya. Kamu mau kemana? Roy, Tadi kan Mama udah bilang, kamu tunggu di rumah. Mama lagi jemput Bu Nunu, guru private kamu. Kan Roy sendiri yang bilang nggak mau lagi belajar di sekolah umum. ya mah. Tapi Roy ke rumahnya Sandra dulu ya. Ya nggak bisa dong, orang Bu Nunu udah di sini, masa kamu mau pergi? Ya, mari Bu, masuk. Buruan. Itu kenapa ya, Bu? Kayaknya ada yang lagi sakit ya? Iya kayaknya. Iya Bu, masuk ya Bu. Iya Roy, masuk. Iya, mah. Pak Junet kenal sama Roy? Roy, anak yang katanya bisa ngelihat di demit dan sebangsanya gitu, Pak Arya. Iya benar. Dia bilang ke saya, kalau saya tebang pohon ini, penunggunya itu akan marah, membuat saya sekeluarga itu menjadi sial. Apakah benar? Saya nggak percaya yang begituan, Pak Arya. Saya juga nggak percaya sih. Lihat nih, Pak Arya. Saya tantang makhluk penunggu pohon ini. Woi, makhluk buruk penunggu pohon. Saya mau gusur rumah kamu. Kalau nggak suka, keluar kamu demit. Potong, Bang. Sandra, kamu mainnya pindah ke teras dulu ya sayang. Soalnya sekarang pohonnya mau ditebang, jadi jangan ke halaman-halaman dulu ya. Iya, mah. Roy. Roy. Roy, apa? Roy. Sandra. Roy, kamu kemana, Roy? Roy kemana Bu? Saya juga bingung, Bu. Roy tiba-tiba tutup telinga, terus teriak-teriak, panggil namanya Sandra, terus pergi. Maafin Roy ya, saya nggak bisa jelasin sekarang, saya harus nyusul Roy. Permisi Bu. Iya, nggak apa-apa.